Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Normalitas Data yang beranggotakan Azizah Lailatin Fitriyah, Erika Dwi Ratnasari, Miftahul Khair, Muhammad Arif Jalaluddin, dan Abdul Jalil dari PAI 3A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan pengertian normalitas data. Yang pertama, uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengevaluasi sebaran data dalam suatu kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal? Yang kedua, uji normalitas berguna dalam menentukan apakah data yang dikumpulkan terdistribusi normal atau dari populasi normal. Metode klasik untuk memeriksa normalitas data tidak terlalu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa ahli statistik, data dengan lebih dari angka 30 (n lebih dari 30) dapat diasumsikan berdistribusi normal, sering disebut sebagai sampel besar. Poin selanjutnya, contoh penggunaan kurva normal. Terdapat 200 mahasiswa yang ikut mata kuliah statistik, nilai rata-ratanya adalah 6 dan nilai sampingan bakunya adalah 2. Berapakah orang yang mendapat nilai 8 ke atas? Nah, di sini menggunakan rumus Z sama dengan dalam kurung XI dikurangi X per S. Nah, X di sini adalah rata-rata kelas atau nilai rata-rata kelas dan S adalah simpangan baku. Langsung saja, berarti Z sama dengan dalam kurung XI dikurangi X per S. Berarti 8 dikurangi 6 dibagi 2, hasilnya adalah 1. 1 di sini kurvanya adalah 34,13. 34,13 adalah jarak antara mean atau rata-rata dengan suatu titik yang jauh di atas mean. Harga ini menunjukkan persentase jumlah mahasiswa yang mendapat nilai 6 sampai dengan 8. Dengan demikian, persentase yang mendapat nilai 8 ke atas adalah 50%. 50% di sini setengah dari kurva di atas mean. Berarti 50% dikurangi 34,13%, hasilnya adalah 15,87%. Jadi mahasiswa yang mendapat nilai 8 ke atas adalah 15,87 dikali 200. 200 ini adalah jumlah mahasiswa, sama dengan 31,74. Berarti siswa yang mendapat nilai 8 ke atas sekitar 32 orang. Pengujian normalitas data. Pengujian normalitas data dengan menggunakan C kuadrat X2. Pengujian normalitas data dengan X2 dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul B dengan kurva normal baku atau standar A. Jadi, membandingkan antara B banding A bila B tidak berbeda secara signifikan dengan A, maka B merupakan data yang distribusinya normal. Contoh, data nilai ujian mata kuliah statistik 150 mahasiswa. Setelah diuji dengan kertas peluang normal, akan diuji normalitasnya dengan C kuadrat X2. Langkah-langkah yang diperlukan adalah 1. Menentukan jumlah kelas interval untuk pengujian normalitas dengan C kuadrat ini. Jumlah kelas interval ditetapkan min 6. Hal ini sesuai dengan 6 bidang yang ada pada kurva normal baku. 2. Menentukan panjang kelas interval. Panjang kelas sama dengan dasar terbesar. Data terbesar dikurangi data terkecil dibagi 6, yaitu jumlah kelas interval. PK yaitu 94 dikurangi 13 dibagi 6 sama dengan 13,5 dibulatkan menjadi 14.
Baik, selanjutnya langkah yang ketiga adalah menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi sekaligus tabel penolong untuk menghitung harga C kuadrat. Lihat tabel 3.4. Tabel penolong untuk pengujian normalitas data dengan C kuadrat. Tabel yang pertama interval 13 sampai 27 FO3, FH4, FO min FH min 1, FO min FH kuadrat 1, FO min FH kuadrat per FH 1/4 sama dengan 0,25. Yang kedua intervalnya 28 sampai 42, FO 21, FH 20, FO min FH 1, FO min FH kuadrat 1, FO min FH kuadrat per FH 0,05. Yang ketiga intervalnya 43 sampai 57, FO-nya 56, FH-nya 51, FO min FH 5, FO min FH kuadrat 25, FO min FH kuadrat per FH 0,49. Yang keempat intervalnya 58 sampai 72, FO 45, FH 51, FO min FH min 6, FO min FH kuadrat sama dengan 36, FO min FH kuadrat per FH 0,70. Yang kelima 73 sampai 87, FO-nya 2, FH-nya 20, FO min FH-nya min 18, FO min FH kuadrat 324, FO min FH kuadrat per FH 16,2. Yang terakhir intervalnya 88 sampai 102, FO 4, FH 4, FO min FH 0, FO min FH kuadrat 0, FO min FH kuadrat per FH adalah 0. Untuk jumlah keseluruhan dari jumlah FO ada 131, jumlah FH 150, jumlah FO min FH 0, jumlah FO min FH kuadrat per FH 17,69, di mana FO adalah frekuensi atau jumlah data hasil observasi, FH adalah jumlah atau frekuensi yang diharapkan atau persentase luas tiap bidang. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah menghitung FH, frekuensi yang diharapkan. Cara menghitung FH didasarkan pada persentase luas tiap bidang kurva normal dikalikan jumlah data observasi, jumlah individu dalam sampel. Dalam hal ini jumlah individu dalam sampel sama dengan 150. Jadi untuk gambar kurva ada di makalah kami. Yang pertama, baris pertama dari atas ada 2,7% dikalikan 150 sama dengan 4,05 dibulatkan menjadi 4. B, baris kedua. Baris kedua dari kurva ada 13,53% dikalikan sampelnya 150 sama dengan 20,30 dibulatkan menjadi 20. Yang C, baris ketiga ada kurva 34,13% kali 150 sama dengan 51,20 dibulatkan menjadi 51. Baris keempat dari kurva ada 34,13 dikalikan sampelnya 150 sama dengan 51,20 dibulatkan menjadi 51. Yang E, baris kelima ada kurva 13,53% dikalikan 150 sama dengan 20,30 dibulatkan menjadi 20. Yang terakhir baris ke-6 2,7%
kalikan kurva 100, baris ke-6, kurvanya 2,7% dikalikan sampel 150 sama dengan 4,5 dibulatkan menjadi 4. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Akhir kata dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.